pagi untuk semua dan selamat pagi untuk setiap kita yang ada di studio ini. Untuk teman-teman singer yang ganteng, Brother Rico, ini siapa ya? Amos gitu ya. Kita bersyukur kembali bersama dengan tim musik yang ada Zoe Live. Kita mau bersama-sama menaikkan setiap pujian, pengakuan kita atas kebesaran Tuhan kita. Saya percaya semua kita sudah diberkati, amin. Ya, bukan saja kita siap menerima berkat pada pagi hari ini, saya percaya untuk 1 minggu yang lalu penyertaan Tuhan sudah kita rasakan. Nah, sebelum lebih lanjut saya mau menyapa untuk PLC Purpose Life Church jemaat di kota Melbourne, dan juga ada PA Sydney, Brisbane di Australia dan sekitarnya. Untuk itu saya mau menyapa Shalom. Shalom. Haleluya. Juga untuk jemaat Kristen Indonesia Zoe Live Bandung, jemaat Kristen Indonesia Zoe Live Citra Raya Tangerang, dan juga ada untuk PA Peniel di kota Jakarta dan sekitarnya, Medan dan sekitarnya, Jawa Tengah, yaitu meliputi kota Semarang, Solo, Kartasura, Klaten dan Wonogiri dan sekitarnya. Berikut juga untuk fellowship para hamba Tuhan Yayasan Pembawa Kabar Baik di Jabodetabek. Dan tidak ketinggalan juga untuk saudara kita yang ada di wilayah timur Indonesia. Untuk fellowship hamba Tuhan di NTT, Kabupaten Rote Endau. Untuk itu kita semua menyapa mereka di sana dengan Shalom. Damai sejahtera Tuhan di setiap kita. Haleluya. Mari kita menundukkan kepala, kita berdoa. Tidak ada nama lain yang layak diagungkan. Tidak ada nama lain yang layak menerima pujian penyembahan kami. Kami tujukan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, yang selalu menyertai, mengasihi, agapemu selalu memenuhi setiap kami. Di saat kami bangun pagi hari sampai matahari terbenam, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan bahkan tahun yang silih berganti, musim demi musim kami dapat lewati, semua karena kebaikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Mari bersama-sama. Bless the Lord.
say that you're my God. You altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. There's somebody here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. I never know how much it costs to see my sin upon. I never know. You are great. Your love is great. Your love is wonderful to me. Oh Lord, Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami puja, Engkau saja. Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Kembali pagi ini, kembali kami ada di sini untuk menyatakan kasih. Kembali kami ada untuk mengabdi,
Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamu lah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruan. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Dan aku menunggu-nunggu berkat kasih setia yang besar. Dan aku akan masuk ke dalam rumah, sujud menyembah ke arah bait-Mu dengan takut akan Engkau. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You are together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. Here I am to worship, here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. Come on, sing it. You are together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're mine. Mari saudara yang di rumah nyatakan lebih lagi, lebih sedikit lagi. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Dia saja yang layak dilakukan. Once again, I never know how much it costs to see my seat upon that cross. I never know how much it costs to see my seat upon that cross. Here I am to worship. Saudara yang di rumah saja nyatakan. You're my God, all together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Saudara, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah saudara. Haleluya. Mari lebih lagi. Nantikanlah Tuhan. Satu pujian baru. Biar saudara sama-sama kita belajar akan pujian ini. Di dalam tinggal tenang ku percaya, kan ku terima kekuatan baru. Di dalam tinggal tenang ku berdoa, dan ku lihat mujizat baru. Hanya Yesus katakan. Kau ku nantikan, Yesus kau
sama-sama kita belajar sekali lagi, katakan. Di dalam tinggal tenang ku percaya, kan ku terima kekuatan baru. Amin. Di dalam tinggal tenang ku berdoa, dan ku lihat mujizat baru. Ku nantikan, ku nantikan, lebih dari emas, perak, permata, kau selalu ku nantikan, selalu ku nantikan. Saudara, seorang sahabat tahu akan apa yang dia dapat berikan kepada sahabatnya. Seringkali kita dapati itu di dalam persahabatan kita. Dan saya mau bilang begini, saudara. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu sahabat yang sejati. Saya mau bilang dia lebih dahsyat dari seorang sahabat yang kita miliki di dunia ini. Sahabat kita miliki dunia ini memiliki keterbatasan. Jangkauan tangannya sangat pendek untuk menjangkau kita. Tapi kita memiliki Tuhan yang sangat luar biasa. Pikirannya Amin. tak terbatas, dibilang kedalaman lautan, luas jagat raya. Kita dapat menandingi akan kasih. Jadi saya mau bilang pagi ini, saudaraku, apapun yang saudara sedang alami pada saat ini, nantikanlah dia di dalam doamu, nantikanlah dia di dalam pengharapan, karena dia adalah sahabat yang sejati. Dia adalah Allah Israel yang selalu menjaga, yang selalu terjaga, tak pernah tertidur dan terlelap. Dialah Tuhan kita. Mari saudara, buka kedua tangan. Buka kedua tangan. Nyatakan pribadi, secara pribadi kepada dia. Kau pun nantikan. Kau ku nantikan, kau ku nantikan, lebih dari emas, perak, permata, kau selalu ku nantikan, selalu ku nantikan, Lebih dari emas, lebih dari emas, perak, permata, kau selalu ku nantikan, selalu ku nantikan. sekali lagi, lebih dari emas. Lebih dari emas, perak, permata, kau selalu ku nantikan, selalu ku nantikan, Kau selalu ku nantikan, selalu ku nantikan.
hanya bersama Dia saja kita mampu melakukan segala perkara-perkara yang besar. Yang setuju dengan saya katakan amin. Haleluya. 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 Mari katakan lebih lagi. Tuhan Yesus hadir kembali.
beri senyum, beri senyum kanan kiri. Yes. Ya, kanan kiri. Haleluya. Haleluya. Bersama dengan surga. Bersama Ayo yang di rumah nyatakan. bersama dengan surga. Bersama dengan surga. Bersama dengan surga kita memiliki semangat. Jesus. Biarlah roh kita tetap menyala-nyala. Bersama dengan surga kita mampu melakukan segala perkara. Dan biarlah rohmu menyala-nyala. Menyala-nyala Yesus Kristus Tuhan kita. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu sekali lagi nyatakan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, diamlah dan janganlah alay. Pekerjaan besar menunggu, ladamu siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintah. Berlari kau, berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Mari saudaraku, sebelum kita menerima yang terbaik daripada Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Obed Sudarmanto, mari sama-sama saya mengajak kita menyatakan pernyataan iman kita sebagai berikut. 1, 2. Tuhan Yesus, aku adalah jemaat-Mu yang Engkau bentuk di atas batu karang, yaitu pengakuan Petrus yang teguh, pengakuan yang mengatakan bahwa Engkau adalah yang penuh dengan urapan-urapan. Maka jemaat yang Engkau bentuk juga harus penuh dengan urapan-urapan. Dan Engkau adalah anak Allah yang hidup sesuai dengan firman-Mu, Yohanes 1 ayat 12. Aku juga anak Allah karena aku percaya kepadamu. Dan Engkau berkata, mulai sekarang alam maut, alam kegagalan, alam kemiskinan, alam dikuasai masalah-masalah tidak selesai-selesai, tidak boleh menguasai aku lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Mulai hari ini
ke depan, hidupku tidak sama dengan hidupku hari ini. Karena sejak hari ini aku mengerti kebenaran firman-Mu, yaitu aku sudah menerima kunci-kunci kerajaan sorga, yaitu kuasa perkataan untuk merubah hidupku, merubah masa depanku, merubah situasi dan kondisiku. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Demikian yang dinyatakan Raja Daud di saat dia menghadapi musuh-musuhnya. Mari nyatakan saudara. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku, hanya Dia gunung batu, Yesus, hanya Dia kota bentengku, Allah kota bentengku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Mari sekali lagi nyatakan hanya Dia. Hanya Dia gunung batu, Yesus, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Yesus, Kaulah kekuatanku selama-lamanya. Jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu.
kami siap untuk menerima kebenaran firman yang dari Tuhan. Itu sebabnya kami sekarang menerima pewahyuan, hikmat, pengertian yang dari Tuhan untuk membuat kami bisa memahami firman-Mu. Darah-Mu, darah Yesus ada dalam hidup kami, sehingga tulah-tulah apapun tidak boleh menguasai kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, saya akan menyingkapkan satu rahasia. Kita akan mempelajari hidup dalam iman, hidup oleh iman. Kita akan membaca di dalam Galatia pasal 2 ayat 19 dan 20. Galatia pasal 2 ayat 19 sampai 20 berkata, "Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku." Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa aku telah disalibkan dengan Kristus. Kapankah kita disalibkan dengan Kristus? Pada waktu kita dibaptis. Kita dibaptis, disalibkan bersama Kristus. Kita mati bersama Kristus. Kita dikubur bersama Kristus. Dan waktu Kristus bangkit, kita ikut bangkit bersama Kristus. Jadi kita memulainya dari situ. Anda dan saya disalibkan bersama Kristus. Kapan kita bangkit? Kita bangkit bersama-sama dengan Kristus. Dan firman Tuhan berkata di dalam Galatia 2 ayat yang ke-20. "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah, dalam Yesus yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Anda dan saya sekarang ini hidup. Dan hidup kita sekarang ini adalah hidup oleh iman. Ada dua istilah di sini yang pengertiannya sama, hidup oleh iman dan hidup dalam iman. Ya. Firman Tuhan berkata, tatkala kita sudah disalibkan bersama Yesus, mati bersama Yesus, dikubur bersama Yesus, dan waktu Yesus bangkit kita ikut bangkit. Kita diperkenankan menjalankan kehidupan kita di dunia ini. Sekarang hidupmu di dalam daging ini, bukan hidupmu sendiri. Hidup bersama Kristus. Ini yang luar biasa yang harus kita perdalam, ya, bahwa kita sekarang ini menghidupi hidup kita dalam daging ini, yaitu hidup di dalam iman. Hidup oleh iman. Artinya kita nggak boleh sembarangan menghidupi, membuat keputusan suka-suka kita. Anda hidup oleh iman, hidup di dalam iman. Apa ini maksudnya? Maksudnya adalah kita hidup ini mengandalkan iman kita kepada Tuhan. Bagaimana itu hidup mengandalkan iman kita? Yaitu memegang janji-janji Tuhan. Janji-janji Tuhan itu harus kita pegang, janji-janji Tuhan itu harus kita terima. Dan janji-janji itu untuk kita masukkan ke dalam roh kita. Bagaimana kita memasukkan janji-janji Tuhan? Janji Tuhan itu ada di dalam firman Tuhan. Kita akui dan kita terima janji itu. Dan apa yang terjadi? Firman yang kita akui akan masuk ke dalam roh kita.
Dan hidup seperti ini adalah hidup anak-anak Abraham. Kita akan melihat di dalam Galatia 3 mulai ayat yang ke-5 sampai 9. Galatia 3 ayat 5 sampai dengan 9 berkata, "Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu, berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil?" Iya, sambung ayat yang ke-6. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Iya. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Ya, stop dulu. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Sekarang kita mulai memahami bahwa tatkala kita ngerti hidup di dalam iman, hidup oleh iman, kita memasukkan janji-janji Tuhan itu di dalam roh kita, kita akui firman-firman itu, ternyata posisi kita saat itu, setelah kita memasukkan janji-janji Tuhan itu, posisi kita adalah hidup dalam iman, hidup oleh iman, dan sekaligus kita menjadi anak-anak Abraham. Mengapa kita menjadi anak-anak Abraham? Karena Tuhan berjanji memberkati Abraham dan keturunannya. Anda dan saya harus menjadi anak-anak Abraham, mengikuti prosedur. Menjadi anak-anak Abraham adalah hidup dalam iman, hidup oleh iman. Jadi Anda menjadi anak Abraham. Tuhan melihat Anda dan melihat saya sebagai anak Abraham. Karena menjadi anak Abraham itu harus ditandai yang namanya iman tadi. Abraham dibenarkan karena imannya. Maka kita, DNA kita sama dengan DNA Abraham, yaitu ditandai dengan iman. Kalau kita tidak ada iman, nggak ada tanda iman itu, DNA-nya berbeda. Nah, dari sini kita mulai melihat satu titik sinar terang. Ya. Anda harus menjadi anak-anak Abraham. Bagaimana bisa menjadi anak-anak Abraham? Tatkala Anda mulai menerima janji-janji Tuhan itu. Janji Tuhan itu kamu masukkan di dalam rohmu. Tatkala janji Tuhan ada di dalam rohmu, Anda sah sebagai anak-anak Abraham. Oke, lanjutkan lagi. Galatia 3 ayat 8-9. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Iya. Ayat 8 berkata, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi. Tuhan membenarkan orang-orang non-Yahudi oleh karena iman. Tuhan mengambil langkah bahwa Tuhan membenarkan orang-orang non-Yahudi. Kebanyakan kita adalah orang-orang non-Yahudi. Anda dan saya dibenarkan Tuhan karena iman. Maka jangan sampai Anda tidak pernah memasukkan janji Tuhan di dalam rohmu. Karena ini persyaratan untuk Tuhan membuat Anda menjadi anak-anak Abraham. Membuat Anda menjadi dibenarkan. Ayat yang ke-9. Jadi mereka yang hidup dari iman, dengan kata lain, mereka yang telah memasukkan janji-janji Tuhan di dalam rohnya, dalam hidupnya,
Merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Oh, haleluya. Kalau Anda ngerti rahasia ini, hanya imanlah yang merubah hidup kita. Hanya imanlah yang membuat kita boleh menerima janji Tuhan yang diberikan kepada Abraham. Ingat, janji Tuhan itu diberikan oleh Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Dengan kata lain, DNA-nya DNA yang dimiliki Abraham. Dan waktu Anda bisa hidup di dalam iman, Anda memiliki DNA yang sama. DNA-nya Abraham. Oh, haleluya. Saya berharap hari ini Anda bisa menangkap kebenaran ini. Oke, sekali lagi saya baca ayat yang 9. Jadi, mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman. Berkat yang mana? Berkat Abraham. Ya. Kita melihat ayat yang ke-11. Galatia 3 ayat yang 11 berkata, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Oh, haleluya. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar, orang yang dibenarkan akan hidup oleh iman. Nah, sekarang kita akan loncat ke Galatia ayat yang ke-14. Galatia 3 ayat yang 14 berkata, Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Haleluya. Tuhan Yesus telah membuat ini. Apa yang dibuat? Supaya di dalam Yesus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikannya itu. Ya. Tuhan telah membuat ini supaya di dalam Yesus berkatnya Abraham bisa sampai ke bangsa-bangsa lain termasuk Anda dan saya. Sekarang kita akan melihat apakah yang disebut dengan berkat Abraham itu. Kita akan membuka Kejadian pasal yang ke-12. Ayatnya yang dari ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Kejadian 12 ayat pertama sampai dengan ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Iya, Abraham diperintahkan Tuhan untuk meninggalkan negerinya, pergi ke satu tempat yang akan ditunjukkan. Dari awal Tuhan belum menunjukkan harus pergi kemana. Tapi Abraham sudah diberitahu, pergilah, ngikutin petunjukku nanti. Kemudian yang kedua, Tuhan berjanji demikian. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Nah, tatkala Tuhan berjanji demikian, kita melihat situasi dan kondisi Abraham. Situasi Abraham pada waktu itu sudah punya keluarga, yaitu istri. Ya, Abraham dan istrinya. Dan dikatakan Abraham sudah tua karena 75 tahun. Dan istrinya Sarah 65 tahun. Dan firman Tuhan mencatat bahwa Sarah sudah mati haid. Jadi tidak mungkin dia bisa punya anak lagi. Tapi di dalam ayat yang kedua tadi,
Tuhan berjanji bahwa aku di sini Tuhan, akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Padahal anak belum ada. Dan tidak dimungkinkan punya anak. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ingat yang janji Tuhan. Dan yang membuat terkagum-kagum adalah Abraham dan Sarah tidak melihat situasi kondisinya sebagai penghalang untuk percaya. Tidak menggunakan hak itu. Dan selanjutnya Tuhan berkata, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Tuhan berjanji akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur dan akan membuat engkau menjadi berkat. Membuat engkau menjadi berkat artinya membuat Abraham dan keturunannya menjadi sumber berkat bagi orang-orang lain. Oh, haleluya. Kita lihat ayat yang ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, melalui kamu, semua kaum, semua keluarga di muka bumi akan mendapat berkat. Soal menjadi berkat ini sampai 2 kali diperkatakan oleh Tuhan. 2 kali diperkatakan. Berarti Tuhan sangat serius. Apa yang dirancangkan Tuhan ini harus terjadi. Ya. Nah, inilah yang disebut berkat Abraham. Ya, berkat Abraham. Tuhan mempunyai inisiatif untuk memberikan janji itu. Walaupun situasinya tidak mungkin. Yang punya inisiatif Tuhan, bukan Abraham. Di sini dibutuhkan iman. Ya. Dan Abraham sudah menunjukkan imannya itu. Dia meninggalkan kampung halamannya dan berangkat pergi ke tempat yang belum ditentukan. Baru nanti setelah Abraham sampai Kanaan, barulah Tuhan berbicara. Ya, bahwa tempat inilah untuk keturunan Abraham. Sekali lagi, belum punya anak, umur masih 75 tahun, nanti Abraham memiliki anak setelah Abraham 100 tahun dan Sarah 90 tahun. Oke? Ini luar biasa, janji Tuhan yang luar biasa. Dan Abraham merespon dengan imannya. Nah, sekarang kita mulai memahaminya. Bahwa Tuhan berjanji memberkati Abraham dan membuat namanya masyhur, dan Abraham akan menjadi berkat. Ini janji yang bukan kecil nilainya. Janji ini bahwa Anda menjadi sumber berkat bagi orang-orang di sekeliling Anda. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Anda akan menjadi berkat bagi orang lain. Kalau Anda menjadi berkat, menjadi sumber berkat, tidak mungkin hidupmu ini kekurangan. Nah, sekali lagi, ini adalah janjinya Tuhan. Tatkala janji ini, Anda bisa mengambilnya dan menerimanya janji ini, maka Anda memiliki DNA yang sama dengan Abraham. DNA-mu sama. Maka waktu Tuhan memberkati Abraham, Tuhan pasti ingat mengambil Anda dan untuk memberkati dengan berkat yang sama. Nah, kuncinya adalah hidup di dalam iman. Hidup oleh iman. Ya, kuncinya ada di situ. Dan kalau kunci ini sudah kita terima, saya berharap Anda mulai
mengerti. Selanjutnya, bagaimana kita mempraktekannya? Yang pertama adalah mari kita mulai memperkatakan janji-janji Tuhan itu untuk kita masukkan ke dalam roh kita. Kita mulai mengandalkan iman. Kita mulai memperkatakan iman kita mengenai janji-janji Tuhan. Dan janji-janji Tuhan ini harus terjadi. Kita harus yakin bahwa janji Tuhan ini harus terjadi. Dan bagaimana membuat janji Tuhan ini terwujud dalam hidup kita. Iman. Ya. Iman itu enggak pernah ragu-ragu. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat Galatia 3 ayat 29. Galatia 3 ayat 29 berkata, "Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah." Oke. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, kamu milik Kristus. Tadi saya katakan bahwa kita disalib bersama Yesus adalah melalui baptisan. Kita milik Kristus. Kita mati bersama Yesus. Kita dikubur bersama Yesus. Dan waktu Yesus bangkit, kita ikut bangkit. Nah, kita menjadi milik Kristus. Kita akan melihat Galatia pasal 6, ayatnya yang ke-17. Galatia 6 ayat 17 berkata, "Selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus." Oke, tanda milik Yesus, yaitu darahnya Yesus. Firman Tuhan berkata, selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus, yaitu darahnya. Kalau di tubuhmu kamu sering taruh darah Yesus atas tubuhmu, dan firman berjanji Anda secara sah milik Kristus. Ya. Nah, sekarang kembali kepada Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus. Kita sudah tahu tadi, milik Kristus berarti ada darah Yesus. Maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Dan berhak menerima janji Allah. Nah, sekarang kita gabungkan dua bagian yang tadi sudah kita pelajari. Bahwa ada darah Yesus di tubuh kita, itu harus. Karena itu tanda milik Yesus. Dan firman Tuhan di dalam Galatia 3 ayat 29 berkata, kalau kita adalah milik Kristus, maka kita adalah keturunan Abraham. Itu yang pertama. Yang kedua tadi kita sudah mempelajari mengenai hidup dalam iman. Kamu memasukkan janji-janji Tuhan di dalam rohmu. Kamu terus memperkatakan ini. Dan kalau memperkatakan ini hanya jangan cuma sekali dalam selama hidupmu, tapi lakukan itu setiap hari di dalam hidupmu. Katakan terus menerus, katakan terus menerus. Ya. Dan firman Tuhan berkata bahwa Anda anak-anak Abraham. Oke, sekarang kita mengambil satu kesimpulan. Mengakui bahwa Anda milik Kristus itu wajib. Maka akuilah bahwa ada darah Yesus di tubuhmu. Dan itu membuktikan bahwa Anda milik Kristus. Yang kedua, Anda sudah menjadi milik Kristus. Anda katakan bahwa aku sekarang dimiliki Kristus. Maka aku juga keturunan Abraham yang punya hak menjadi anak-anak Abraham yang boleh menerima janji-janji Tuhan. Oke. Yang ketiga, Anda menyatakan bahwa hidupmu adalah oleh iman. Hidup di dalam iman, yaitu janji-janji Tuhan kamu masukkan di dalam rohmu.
Dengan demikian, Anda memenuhi Galatia 3 ayat yang ke-7 bahwa Anda adalah anak-anak Abraham. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka adalah anak-anak Abraham. Kalau Anda anak Abraham, Anda adalah memiliki DNA-nya Abraham. Dan ayat yang ke-9 berkata, jadi mereka yang hidup dari iman, mereka yang memiliki janji-janji Tuhan di dalam rohnya, mereka yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Oh, haleluya. Anda tahu, tatkala Abraham sebelum dipanggil oleh Tuhan, dia selalu melepaskan berkatnya untuk anak-anaknya, Iskak. Iskak mendekati dia dipanggil oleh Tuhan, dia melepaskan berkat untuk anak-anaknya, khususnya Yakub. Dan Yakub sebelum dia mengembuskan napas, dia juga memanggil ke-12 anak-anaknya, diberkati mereka. Ya, begitu juga dengan Anda dan saya, di dalam iman, berkat yang dilepaskan Abraham untuk keturunannya. Yakinlah bahwa Anda sekarang keturunan Abraham, tatkala Anda bisa membuktikan. Yang pertama ada darah Yesus sebagai milik Kristus, dan yang kedua, Anda menyatakan bahwa hidup dalam iman itu, ya, hidup di dalam iman itu menjadi ciri khas bahwa Anda adalah anak-anak Abraham. Ya. Saya berharap pada pagi hari ini Anda mulai memahami dan mengerti rahasia ini. Oke, kalau Anda percaya, praktekkan supaya Anda boleh mengalami apa yang Tuhan janjikan itu. Ingatlah, janji Tuhan kepada Abraham sudah digenapi. Sekarang janji Tuhan untuk anak-anak Abraham. Dan Anda mulai paham hari ini. Mulai hari ini Anda paham bahwa Anda ini adalah anak Abraham. Itu sebabnya munculkan tanda-tanda sebagai anak Abraham itu. Oke, saya berharap Anda mengerti dan selamat mempraktekkannya. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur. Kebenaran firman yang boleh kami dengar. Tuhan, ada darah-Mu di dalam tubuh kami, di roh dan jiwa kami. Dan darah-Mu ini membuktikan bahwa kami adalah milik-Mu. Sesuai Galatia 3 ayat 29. Kami secara sah milik Kristus. Dan kami juga keturunan Abraham. Dan Engkau berjanji, kami punya hak untuk menerima janji-janji-Mu kepada Abraham. Tuhan, kami juga berdiri atas firman-Mu, bahwa kami hidup di dalam iman. Kami hidup oleh iman. Kami menerima janji-Mu yang kepada Abraham itu, yaitu Engkau berjanji membuat kami menjadi bangsa yang besar, menjadi orang-orang besarnya Tuhan. Dan Engkau berjanji memberkati kami dengan berkat yang Tuhan berikan kepada Abraham, dan membuat nama kami menjadi masyhur. Dan Engkau berjanji membuat kami menjadi berkat bagi orang lain. Engkau juga berjanji siapa yang memberkati kami akan Tuhan berkati. Siapa yang mengutuk kami akan Tuhan kutuk. Dan sekali lagi Engkau berjanji bahwa Engkau akan membuat kami menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami siap. Ada janji-janji-Mu di dalam roh kami. Dengan demikian, kami berani menyatakan bahwa kami mulai saat ini adalah anak-anak Abraham. Janji-Mu yang Kau berikan kepada Abraham adalah janji untuk Abraham dan keturunannya
Tuhan, demi nama Yesus kami mendeklarasikan bahwa kami juga keturunan Abraham. Kami diberkati bersama-sama Abraham yang harus menerima berkat itu. Itulah yang Kau janjikan dan kami percaya. Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkatilah roti dan anggur yang ada pada kami ini. Dan kami percaya Tuhanku, Engkau sedang memberkati roti dan anggur yang kami pegang ini. Begitu juga dengan jemaat-Mu yang ada dimanapun juga, yang sedang memegang roti dan anggur. Engkau berkenan memberkatinya. Seperti 2000 tahun yang lalu, Engkau memberkati roti dan anggur bagi murid-murid-Mu. Tuhan, lakukan juga untuk kami. Kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sedang memberkatinya dan berkata kepada kami, ambillah, inilah tubuhku dan ambillah, inilah darahku. Tuhan, kami mau mendeklarasikan iman kami sehubungan dengan tubuh dan darah-Mu. Silakan saudara-saudara mengikuti kami. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang hancur. Tubuh-Mu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Sesungguhnya penyakit-penyakit yang ada di tubuh kami sudah diambil oleh Yesus, ditanggung di tubuh Yesus. Hal-hal yang membuat kami gagal, hal-hal yang membuat kami tidak dihargai orang, hal-hal yang membuat kami dikuasai jalan buntu, itu pun sudah diambil semua oleh Yesus dari hidup kami dan ditanggung di tubuh Yesus. Tuhan, aku percaya, aku terima sekarang korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah Yesus, yang keluar dari sekujur tubuh-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau menebus kami dengan darah Yesus. Engkau memperdamaikan kami dengan darah Yesus. Engkau menyucikan kami dengan darah Yesus. Dan Engkau membenarkan kami dengan darah Yesus. Kami terima sekarang darah Yesus yang sudah membebaskan kami. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Dan firman Tuhan berkata, Engkau memberikan kepada kami hidup-Mu sendiri, yaitu hidup kekal. Dan firman-Mu berkata, di dalam hidup kekal tidak ada kebinasaan. Di dalam hidup kekal tidak ada alam maut. Di dalam hidup kekal tidak ada kegagalan, tidak ada kemiskinan. Tuhan, kami percaya, kami mau tinggal di dalam hidup kekal-Mu sejak saat ini sampai selamanya. Sekarang posisi kami ada di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam kami. Dan firman-Mu berkata, mintalah apa saja dan itu akan diberikan. Tuhan, aku percaya.
Sekarang aku mengambil darah Yesus. Aku taruh pada tubuhku. Seluruh tubuhku sudah dibenarkan. Termasuk tenggorokan ini sudah dibenarkan dengan darah Yesus. Dan firman Tuhan berkata, darah Yesus ini menjadi tanda untuk kami. Bahwa karena sudah dibuat benar, maka tidak boleh ada lagi virus-virus corona dan virus yang lain yang akan masuk dan menguasai kami. Tuhan, inilah iman kami dan kami percaya. Terima kasih Tuhan, terjadilah dalam hidup kami. Sekarang Tuhan, kami akan berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan untuk saat ini kami boleh menghadap hadirat-Mu bersama dengan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami, negara kami. Engkau yang telah memberikan kepada kami bangsa Indonesia. Tuhan, kami terus mendukung doa bagi pemerintah kami. Tuhan, kami tahu tidak mudah untuk memimpin bangsa yang besar ini. Itu sebabnya kami berdoa berikan wahyu, hikmat, dan pengertian yang kepada pemimpin-pemimpin kami, baik presiden, wakil presiden, Menko, menteri-menteri, dan pejabat-pejabat tinggi setingkat dengan menteri. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan itu adalah cukup untuk membuat para pemimpin ini melakukan sesuatu untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk polisi, untuk TNI, Angkatan Darat, Laut, dan Udara, supaya ada kesatuan yang solid, sehingga mereka, para polisi, TNI, dapat menegakkan negara ini, kedaulatan negara ini. Yes, kami percaya. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk pemerintah kami yang mencoba mengatasi COVID-19 ini, supaya mereka dengan kerja yang sungguh-sungguh mereka dapat mencari terobosan. Kami juga mendukung doa para dokter, para medis, perawat-perawat. Tuhan, mereka sudah bekerja dengan sungguh-sungguh. Mereka bekerja dengan kesungguhan hatinya. Kami terus berdoa, pagari dengan darah-Mu, darah Yesus, dan pagari keluarganya. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan, biarlah pembangunan yang diusahakan oleh pemerintah ini boleh berjalan dan membangun perekonomian yang kuat sehingga tidak akan ada yang gagal. Kami juga terus berdoa untuk pekerjaan Tuhan di mana-mana pun. Tuhan, gereja-gereja-Mu kami juga terus mendukung doa. Kami juga mendukung doa untuk PLC yang ada di Melbourne, Zoe yang ada di Pasadena, Bandung, Zoe yang ada di Citra Raya Cikupa, juga kelompok-kelompok pemahaman Alkitab. Tuhanku, yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami pimpin dan bimbing. Kami terus berdoa supaya jemaat-jemaat yang kami pimpin dan bimbing ini boleh mengalami janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mendengar kami. Dan sekarang Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit apapun. Kami mintakan darah Yesus ada di dalam kehidupan mereka. Dan firman-Mu berkata bahwa tulah-tulah tidak boleh menjamah hidup mereka. Engkau telah membenarkan tubuhnya. Engkau membenarkan organ-organnya. Dan kami percaya Tuhanku, Engkau mendengar kami. Kami juga terus berdoa mendukung doa jemaat-jemaat-Mu yang sedang mencari jalan keluar. Tuhan, Engkau pembuat jalan keluar itu. Berikan jalan keluar itu kepada jemaat-Mu. Mereka sedang membutuhkannya.
Dan kami melepaskan, berkat Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Tuhan, kami sudah selesai dengan kebaktian ini. Dan kami akan berdoa untuk doa penutup. Jemaat Tuhan, kebenaran firman sudah kami dengar. Sekarang angkat kedua tanganmu, aku minta darah Yesus. Darah Yesus ini aku percikan ke atas tangan-tangan yang terangkat dan aku katakan, darah Yesus ini menjadi tanda bagimu. Tidak akan ada tulah yang boleh menguasaimu. Damai yang dari Tuhan turun atasmu, sejahtera yang dari Tuhan ada padamu, dan kasih-Nya Tuhan, agape itu, turun atasmu. Demi nama Yesus, terima kasih Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.